apabila di surat kabar diberitakan bahwa dalam perjalanan mudik pada hari libur Idul Fitri yang lalu, ada suami yang tanpa sengaja meninggalkan istrinya di SPBU. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau ada suami yang meninggalkan istrinya di jalan raya karena tidak sadar bahwa sang istri tidak berada di boncengan sepeda motor yang ia kendarai, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dalam hal ini kita perlu menyadari bahwa perasaan bukanlah fakta. Sebaliknya daripada mengacu kepada perasaan, tujukan pandangan saudara ke arah yang benar. Alhasil saudara akan mampu menghadapi masa depan dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Hari libur Idul Fitri sudah 1 bulan berlalu. Dan dalam masa itu sekitar 150 juta orang melakukan perjalanan mudik ke tempat asal mereka masing-masing. Tentu dengan pemudik yang sejumlah itu pasti ada sangat banyak cerita yang terjadi di dalam perjalanan mereka. Mulai dari kisah yang mengharukan, menyentuh hati, sampai kepada yang membuat kita merasa geli dan menggeleng-gelengkan kepala karena tidak percaya bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Salah satunya adalah peristiwa yaitu seorang istri yang tanpa sengaja ditinggal oleh suaminya di SPBU yang terletak di rest area daerah Batang, Jawa Tengah. Dalam perjalanan mudik ke Jawa Tengah itu, sang suami mengemudikan mobil dan istrinya duduk di kursi belakang. Sementara suaminya mengisi BBM, si istri turun dari mobil dan pergi ke kamar kecil. Keluar dari toilet, si ibu yang masih muda ini terkejut karena mobil yang mereka kendari sudah tidak ada di tempat. Segera ia menghubungi suaminya lewat handphone dan ternyata sang suami telah berangkat karena tidak mengetahui bahwa tadi istrinya turun dari mobil. Masalahnya, perjalanan mereka melewati jalan tol sehingga si suami tidak dapat sembarang berbalik arah untuk menjemput istrinya. Atas pertolongan seorang sopir bus yang membawa si istri menyusul suaminya, barulah mereka dapat bertemu kembali. Memang, peristiwa seperti ini tidak sering terjadi, namun kadang-kadang ada juga orang yang mengalaminya. Di antaranya yaitu yang terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu ketika seorang suami membawa istri dan anaknya mudik dari Bogor, Jawa Barat ke daerah Kediri di Jawa Timur. Perjalanan yang ia tempuh dengan mengendarai sepeda motor. Sebagaimana yang dilaporkan oleh harian Kompas, ketika mereka tiba di daerah Brebes, Jawa Tengah, sang suami telah salah jalan. Menyadari akan hal itu ia berbalik arah. Sementara menoleh ke kanan
untuk memastikan bahwa jalan dalam keadaan aman bagi dirinya untuk berbalik arah, tanpa ia ketahui istrinya turun dari sepeda motor. Sesudah melaju dan menempuh jarak sekitar 80 km. Anaknya yang duduk di boncengan, yaitu antara si suami dan sang istri, bertanya, "Pak, di mana ibu?" Sang suami menoleh ke belakang dan sangat terkejut karena ternyata istrinya tidak ada di boncengan. Segera ia berbalik kembali ke arah Brebes dan mendapati istrinya sedang menunggu di pos jaga polisi. Coba lihat cuplikan video yang melaporkan peristiwa itu dan perhatikan wajah sang istri. Wajah yang kesal dan tanpa tawa. Saudara yang menyaksikannya mungkin akan merasa geli, namun tidak demikian halnya bagi sang istri. Bagi dirinya, ditinggalkan oleh suaminya di tengah jalan dan dilupakan di daerah yang asing, apalagi di malam hari, sama sekali bukan pengalaman yang lucu. Dapat kita bayangkan perasaan takut, khawatir, kecewa, dan bahkan putus asa bisa jadi menguasai hati sang istri yang tidak disebutkan namanya itu. Saya duga perasaan yang sama akan saudara rasakan bila saudara mengalami apa yang ia alami. Memang apa yang dialami oleh ibu tadi, yaitu tanpa sengaja tertinggal karena suaminya lupa atau tidak sadar bahwa istrinya tidak bersama dirinya, tidak banyak dialami orang. Namun tidak demikian halnya dengan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Sangat banyak orang yang mengalaminya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa di masa yang sukar dan hidup serasa tidak pasti, tidak sedikit orang yang bertanya, di manakah Tuhan dalam kesukaran yang sedang aku alami? Mengapa Tuhan meninggalkan aku sehingga aku harus menghadapi masa yang tidak mudah ini seorang diri? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu pertolonganmu? Pertanyaan seperti itu juga pernah dilontarkan oleh Daud kepada Tuhan. Dan ia ungkapkan dalam Mazmur yang ia gubah, yaitu Mazmur pasal 13. Dalam Mazmur tersebut, Daud mengutarakan kegelisahan hatinya dan perasaan khawatir dalam jiwanya kepada Tuhan. Hanya saja di dalam Mazmur tersebut, Daud bukan sekadar mencurahkan isi hatinya, tetapi juga mencatat jalan keluar yang Tuhan berikan agar ia dapat mengatasi perasaan gelisah, khawatir, dan putus asa tersebut. Artinya, apabila saat ini saudara sedang melewati pergumulan batinia yang sama seperti yang dialami oleh Daud, yaitu merasa diabaikan oleh Tuhan, sehingga saudara harus menanggung kesukaran seorang diri. Mazmur pasal 13 adalah jawaban Tuhan bagi saudara. Mari kita baca ayat-ayat di dalam Mazmur yang terdiri dari 6 ayat ini. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sebagaimana halnya dengan sebagian dari Mazmur-Mazmur lain yang digubah oleh Daud, Mazmur pasal 13 yang baru saja kita baca ini ditulis dengan latar belakang masa sukar yang sedang dialami Daud. Memang di dalam Mazmur ini Daud tidak menyebut secara spesifik apakah kesukaran yang sedang ia hadapi dan kapan hal itu terjadi. Namun nampak dengan jelas bahwa kesukaran tersebut
bukanlah kesulitan yang ringan. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 3, kesukaran tersebut mengakibatkan hatinya diliputi dengan kekhawatiran dan terus-menerus dipenuhi dengan kesedihan. Kondisi tersebut bertambah berat. Karena seperti yang ia tulis di ayat 3 dan 5. Orang-orang yang memusuhi Daud menghina dirinya. Dan mereka bergembira terhadap kemalangan yang dialami Daud. Bukan itu saja. Di dalam masa yang sangat kelam itu, Daud merasa dan beranggapan bahwa Tuhan telah mengabaikan dan meninggalkan dia. Pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti itu? Pernahkah saudara merasa bahwa di tengah persoalan yang sangat berat dan menekan, saudara harus menghadapinya seorang diri? Tidak ada orang lain yang memahami pergumulan saudara. Tidak ada yang menolong. Dan orang-orang yang memusuhi saudara bersorak-sorak karena kesulitan yang saudara alami. Di dalam situasi seperti itu, saudara merasa bahkan Tuhan pun mengabaikan saudara. Saudara benar-benar merasa seorang diri. Pernahkah saudara mengalaminya? Dengan memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kita dapat mengambil pelajaran. Yaitu kita perlu menyadari bahwa di masa sukar, yang pertama, acap kali orang merasa ditinggalkan Tuhan. Saya ulangi, di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa acap kali orang merasa ditinggalkan Tuhan. Dengan kata lain, dikala saudara sedang melewati masa yang tidak mudah dan saudara merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tak usah saudara menyangka bahwa saudara adalah satu-satunya orang yang mengalami perasaan tersebut. Mengapa? Karena Alkitab menulis bahwa hal seperti itu juga dialami oleh banyak tokoh iman. Sejarah gereja mencatat bahwa perasaan seperti itu juga dialami oleh para pemimpin rohani yang hidup dengan saleh. Demikian pula kesaksian dari orang-orang yang mengalaminya di masa kini juga membuktikan bahwa perasaan seperti itu acap kali dialami orang ketika ia sedang melewati masa sukar. Salah seorang tokoh iman dalam Alkitab yang mengalami keadaan seperti itu adalah Elia. Nabi Tuhan ini mengalaminya segera sesudah ia melakukan konfrontasi dengan para nabi dewa Baal di Gunung Karmel. Dalam peristiwa tersebut, Elia mengundang Allah menunjukkan kuasanya dengan menurunkan api dari langit sehingga seluruh bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Segera sesudah itu, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Isabel, istri dari Raja Israel yaitu Raja Ahab, bersumpah akan membunuh Elia karena Nabi Allah ini telah membasmi para Nabi Baal yang dipelihara oleh Isabel. Apa yang kemudian terjadi? Langsung Elia pun mengalami depresi secara rohani. Sama seperti yang dialami oleh Daud, yaitu yang ditulis dalam Mazmur pasal 13 yang telah kita baca tadi. Ia merasa Tuhan mengabaikan dirinya dan dalam keadaan rasa tertekan, Elia melarikan diri ke padang gurun. Hanya karena Tuhan dalam anugerahnya menjangkau Elia di tempat yang terpencil tersebut, barulah Elia mengalami pemulihan. Kalau orang-orang yang kerohaniannya sehebat seperti Elia dan Daud saja mengalaminya, maka seperti yang saya katakan tadi, janganlah saudara merasa heran bila acap kali di masa yang sukar orang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam situasi seperti itu, sama seperti Daud, mereka mengajukan 4 pertanyaan kepada Tuhan. 4 pertanyaan yang ditulis di dalam Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai 3 tadi. Sementara saya membaca ulang ayat-ayat tersebut, renungkan. Yaitu pernahkah saudara mengajukan pertanyaan seperti itu dalam hati saudara? Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi
Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau saudara berkata, saya tidak pernah mengalami perasaan seperti itu, ataupun mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Namun tak usah saudara menepuk dada karena merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang kebal terhadap kondisi tersebut. Kondisi yang diistilahkan oleh Saint John of the Cross, seorang biarawan Karmelit yang hidup di Spanyol 450 tahun yang lalu, sebagai malam kelam jiwa atau the dark night of the soul. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah Allah membiarkan dan meninggalkan kita di masa yang sukar yang sedang kita alami? Pertanyaan ini membawa kita kepada pelajaran yang kedua, yaitu di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan. Saya ulangi, yang kedua, di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa perasaan kita tidak selalu dapat dijadikan acuan. Termasuk dalam hal ini yaitu perasaan bahwa Tuhan mengabaikan kita. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan, pikiran, dan keinginan. Ketiga kapasitas ini diberikan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita dan tentu sangat berguna bagi hidup kita. Coba bayangkan, kalau orang tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, dan juga tidak memiliki keinginan. Orang yang seperti itu bukanlah manusia yang normal, tetapi zombie alias mayat yang hidup. Dengan kata lain, kita perlu menghargai perasaan maupun pikiran yang ada dalam diri kita. Tetapi di saat yang sama kita juga harus menyadari bahwa sebagaimana halnya dengan pikiran, demikian pula halnya perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Yakinkah saudara bahwa pikiran saudara pasti selalu tepat? Jelas, bila saudara orang yang mawas diri, saudara akan berkata, kemampuanku untuk berpikir adalah sangat penting. Namun pikiranku tidak selalu tepat. Apa yang aku pikirkan belum tentu 100% benar. Sehingga tidak selalu dapat dijadikan acuan. Demikian juga dengan perasaan. Perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Itulah sebabnya bila saudara menderita sakit dan pergi ke dokter, maka saudara akan berharap bahwa dokter menyampaikan fakta yang sebenarnya dan bukan sekadar perasaannya. Coba bayangkan, tanpa melakukan pemeriksaan, sang dokter langsung berkata, saya rasa saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya rasa saudara tidak usah mengubah cara hidup ataupun pola makan saudara. Saya rasa saudara tidak usah minum obat apapun juga. Saya rasa esok lusa saudara akan pulih seperti sedia kala. Mendengar apa yang ia katakan, kira-kira apa tanggapan saudara kepada Pak Dokter? Tentu saudara akan berkata, Pak Dokter, yang saya perlu dengar bukanlah perasaan Bapak, tetapi realitas yang sesungguhnya. Sang dokter bertanya, mengapa? Bukankah perasaan saya juga berharga dan penting untuk didengar? Pasti saudara akan menjawab, perasaan Bapak adalah penting. Namun untuk menentukan kesehatan saya, perasaan Bapak tidak dapat dijadikan acuan. Kalau saya menuruti perasaan Pak Dokter, saya akan mati. Demikian juga halnya dengan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan dikala kita sedang mengalami kesulitan. Sebagai seorang manusia, kita boleh-boleh saja mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Sebab kitab Mazmur pun penuh dengan ungkapan perasaan sang pemazmur kepada Tuhan. Yaitu mulai dari perasaan takut, khawatir, frustrasi, putus asa, sampai kepada perasaan gembira dan penuh optimisme. Artinya Tuhan menerima orang di dalam segala keberadaannya. Baik ketika orang itu berada di lembah yang dalam ataupun di puncak bukit dari kehidupan mereka. Ia mau memahami
ketika orang mengungkapkan perasaan mereka kepadanya. Sama seperti ketika Daud mengungkapkan perasaan itu di dalam Mazmur pasal 13 tadi. Namun di saat yang sama, Tuhan menghendaki agar kita menyadari bahwa perasaan tidak selalu dapat dijadikan acuan. Karena perasaan yang meleset akan membawa kita kepada langkah yang melenceng. Tentang hal itu, Rick Warren, Kepala Jemaat Emeritus Gereja Saddleback Community Church di California, dalam bukunya yang bestseller, yaitu The Purpose Driven Life, menulis, "Feelings are not always true or logical. In fact, resentment makes us act and think in foolish ways." Perasaan tidak selalu benar atau logis. Dalam kenyataan, perasaan jengkel mengakibatkan kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh. Artinya, perasaan dapat membuahkan tindakan-tindakan yang meleset. Itulah yang diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 13 ayat 4-5 tadi. Di kedua ayat itu ia menulis sebagai berikut. Ayat 4 dan 5. "Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Perasaan bahwa Tuhan mengabaikan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan semangat hidup, yaitu yang ia istilahkan sebagai tidur. Dan matanya tidak lagi percaya. Sehingga ia berharap agar Tuhan membuat matanya percaya. Perasaan bahwa Tuhan meninggalkan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan harapan. Yaitu yang ia istilahkan sebagai mati dan goyah. Padahal apa yang Daud rasakan itu belum tentu merupakan kebenaran. Kalau demikian, apakah yang perlu kita lakukan di masa yang sukar? Di masa yang sukar, kita perlu menyadari yang ketiga, bahwa arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Saya ulangi, yang ketiga, di masa yang sukar, kita perlu menyadari bahwa arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Arah pandang kita akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Yang saya maksudkan adalah, bila saudara hanya memandang kepada besarnya masalah dan kondisi saudara, maka saudara akan berputus asa dan masa depan saudara akan terpuruk. Itulah yang diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 13 ayat 2-5 tadi. Tetapi bila di masa yang sulit saudara memandang kepada Tuhan dengan iman, maka saudara akan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Kesadaran iman itu akan membangkitkan pengharapan dalam hati saudara dan mengubah atmosfer dalam hidup saudara. Itulah yang dikemukakan oleh Daud di ayat 6, yaitu, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Coba bandingkan ayat 2-5 dan ayat 6 ini. Apabila nuansa dari ayat 2-5 adalah nuansa yang kelabu dan lesu, maka atmosfer ayat 6 adalah suasana yang cerah dan penuh semangat. Jika nuansa dari ayat 2-5 penuh keluh kesah dan kegelisahan, maka atmosfer dari ayat 6 adalah pujian dan pernyataan iman. Kalau nuansa dari ayat 2-5 adalah keputusasaan, maka atmosfer dari ayat 6 adalah pengharapan yang teguh kepada Tuhan tentang masa depan yang berkemenangan. Suatu perubahan yang sangat drastis, bagaikan perbedaan antara siang dan malam. Apakah yang menyebabkan perubahan ini? Arah pandang Daud. Sebagaimana yang saya utarakan tadi, arah pandang akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Daud pernah mengalaminya ketika ia menghadapi Goliat
perwira dari Filistin yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa itu. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 17. Melihat besarnya tubuh Goliat dan mendengar intimidasi yang ia ucapkan, seluruh tentara Israel termasuk Raja Saul merasa cemas dan bersembunyi dalam ketakutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud yang saat itu adalah seorang gembala yang masih berusia remaja. Ia tidak membiarkan arah pandangnya terpaku pada Goliat, namun tertuju kepada Tuhan. Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Allah yang telah menolong Daud dalam menghadapi singa dan beruang yang hendak menerkam domba yang ia gembalakan. Arah pandang yang benar tersebut mengakibatkan Daud tidak merasa gentar untuk menghadapi Goliat. Walaupun ia hanya berbekalkan sebatang tongkat gembala, 5 batu kecil yang licin sebagai peluru, dan sebuah umban di tangannya. Alhasil Goliat pun tumbang terkena batu yang diumban oleh Daud. Hal itulah yang diingat oleh Daud di ayat 6 dengan berkata, karena ia, yaitu Tuhan, telah berbuat baik kepadaku. Sebaliknya dia membiarkan pikiran dan hatinya terpaku pada besarnya kesulitan dan kelemahan dirinya. Di ayat 6 tersebut Daud berkata, kepada kasih setiamu, yaitu kepada kasih setia Tuhan, aku percaya. Arah pandang kepada Tuhan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah ia alami dalam hidupnya ini, meyakinkan Daud bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tetapi pasti akan menolong dirinya tepat pada waktunya. Bagaimana cara mengarahkan pandangan tersebut? Seperti yang ditulis oleh Daud di ayat 6, yaitu dengan menyanyi dan memuji Tuhan. Sebab jikalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan, artinya bukan asal menyanyi tanpa benar-benar menghayati apa yang saudara nyanyikan, namun saudara memuji Tuhan dengan segenap hati dan dalam kesadaran yang penuh, maka pikiran dan hati saudara akan tertuju kepadanya. Alhasil, saudara akan melihat betapa besarnya Tuhan dan betapa tak terbatasnya kesetiaan Tuhan. Di saat itu, saudara akan menyadari bahwa besarnya masalah yang saudara hadapi tak sebanding dengan kedahsyatan Tuhan yang kepadanya saudara bersandar. Sebagai akibat, iman saudara akan bangkit dan saudara akan mampu menghadapi hari esok tanpa merasa gentar. Pentingnya memuji Tuhan di masa yang sukar ini pernah dikemukakan oleh almarhum Paul Yonggi Cho, gembala gereja yang pada masanya merupakan gereja terbesar di dunia, yaitu Yoido Full Gospel Church di kota Seoul, Korea Selatan. Ia menceritakan pengalamannya tersebut dalam pertemuan para pemimpin gerakan doa dari berbagai negara pada tahun 1992. Saya menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di Bukit Doa milik Hwanglim Methodist Church di Korea itu. Yonggi Cho bercerita bahwa di suatu malam, seusai melayani ibadah minggu di gerejanya, yang saat itu beranggotakan 500.000 orang, ia tiba di rumahnya dalam keadaan yang sangat lelah. Bukan hanya merasa lelah secara jasmani, tetapi juga di dalam jiwanya. Karena tidak kunjung dapat tidur, ia pergi ke ruang kerja yang ada dalam rumahnya. Hatinya terasa sangat gersang dan ia merasa seakan-akan Tuhan sangat jauh dari dirinya. Padahal gereja yang ia gembalakan maupun rumah tangganya berjalan dengan baik. Namun ia merasa hatinya sangat hampa. Menyadari bahwa dirinya berada di titik kerohanian yang sangat berbahaya, Yonggi Cho pun berlutut dan berdoa. Hanya saja ia merasa bahwa doa yang ia panjatkan sangat kering. Ia berkata, kata-kata yang saya ucapkan dalam doa serasa tidak menembus langit-langit ruang kerja saya. Namun demikian, ia memutuskan untuk terus berdoa sambil memuji Tuhan. Baik dengan bahasa Korea yang ia pahami maupun dengan bahasa yang Roh Kudus berikan kepada dirinya. Ia terus berdoa walaupun ia merasa Tuhan Yesus sangat jauh dari dirinya. 1 jam ia berdoa dan memuji Tuhan. Doanya tetap terasa kering. Ia terus berdoa. 2 jam telah berlalu. Tetap
terasa kering. Ia terus berdoa dan pada jam yang ketiga mendadak dalam hatinya seakan-akan ia mendengar suara letupan. Bum! Seperti letusan sebuah petasan. Seketika itu juga ia merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang sangat indah memenuhi ruangan tempat ia berada. Ia pun terus berdoa dan tanpa terasa ia sudah berdoa lebih dari 6 jam. Ia melihat keluar lewat jendela di ruang kerjanya dan nampak fajar telah menyingsing. Hatinya terasa ringan dan ia merasa Tuhan Yesus sangat dekat dengan dirinya. Itulah yang dialami oleh Daud di ayat 6 tadi. Puji-pujian kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan Tuhan yang pernah ia alami. Mengubah suasana kelam dan kelabu di ayat 2-5 menjadi suasana cerah bagaikan fajar yang merekah di ayat 6. Arah pandang yang benar, yaitu kepada Tuhan, melalui pujian telah menghapus keraguan dan perasaan bahwa Tuhan berada jauh serta meninggalkan dirinya menjadi sorak-sorak karena penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, tidak ada orang yang kebal terhadap perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan serta berada jauh dari dirinya. Khususnya ketika orang tersebut sedang mengalami masa yang sukar. Di dalam situasi seperti itu kita perlu menyadari bahwa perasaan walaupun penting namun tidak selalu dapat dijadikan acuan. Karena seperti yang dikemukakan oleh Julie Smith, seorang psikolog klinis dari Inggris, dalam bukunya Why Has Nobody Told Me This Before? Yaitu, just as thoughts are not facts, feelings are not facts either. Sama seperti pikiran bukanlah fakta, perasaan juga bukanlah fakta. Artinya antara yang kita pikirkan dengan kenyataan tidak selalu sama. Demikian pula perasaan kita tidak selalu merupakan realitas yang sesungguhnya. Bisa saja saudara merasa bahwa diri saudara lemah, padahal sebenarnya saudara kuat. Atau saudara merasa bahwa diri saudara biasa-biasa saja, padahal sebenarnya saudara adalah orang yang luar biasa. Demikian juga bisa saja saudara merasa bahwa Tuhan jauh dan telah mengabaikan saudara, padahal sebenarnya Dia adalah pribadi yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Di dalam semua ini, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu terus mengingat kebaikan Tuhan dan memuji-muji Dia. Saya baca ulang apa yang Daud katakan di ayat 6 tadi. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Alhasil, fajar pengharapan akan mereka dalam kehidupan saudara. Sesungguhnya Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Dia setia dan tak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu merupakan dasar bagi kita untuk percaya pada segala keadaan Ia tidak akan pernah mengabaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kasih setiamu turun-temurun dan tetap untuk selama-lamanya. Walaupun di saat kami merasa gundah, hati kami merasa resah, bahkan kami merasa seakan-akan Tuhan jauh dan melupakan kami. Sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kesetiaan-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu menyertai kami di setiap keadaan. Bahkan ketika kami melewati lembah yang kelam, Tuhan tetap beserta kami. Tuhan setia, Tuhan Yesus setia.
Tuhan Yesus setia. Engkau setia kepada janjimu, engkau setia pada firmanmu, engkau setia pada rancanganmu, engkau setia kepada umatmu. Dan kesetiaanmu memberikan kepada kami jaminan. Apapun yang kau janjikan pasti akan kau genapi tepat pada waktunya. Firmanmu itu ya dan amin. Apapun yang kau katakan pasti akan terwujud indah pada waktunya. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu menyembuhkan hati yang ragu, hati yang khawatir, hati yang putus asa, mengubah hati yang kelabu, menjadi hati penuh iman pengharapan. Karena pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, mengangkat, membuka jalan, dan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Dia segala nama yang setia, indah dan manis, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu, pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah memberikan terang bagi hidup kami. Buat firman-Mu yang menegur kami. Buat firman-Mu yang menguatkan kami. Buat firman-Mu yang mengajar kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau panjang sabar atas kami umat-Mu. Sehingga kami terus-menerus Engkau ajar untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus melekat kepadamu. Kami mau menyerahkan dan membuka hati kami bagi-Mu ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Apapun yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kami. Bahwa Engkau Tuhan bersama dengan kami, dan firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami memohonkan berkat-Mu sekarang. Tuhan, turunkan atas semua umat-Mu. Biar berkat-Mu melimpah turun memenuhi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.
Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.